Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa faqihan fid din. Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah merahmati. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan belajar tasrif sistem 20 jam. Pertemuan yang lalu kita diberikan tugas untuk mempraktekkan contoh yang ada di rumus 1 dan rumus kedua. Namun sebelumnya, seperti biasa, murojaah sebentar dulu. Jadi yang sudah kita pelajari ada beberapa hal ya. Pertama tentang wazan dan mauzun. Wazan itu apa, Bapak? Wazan adalah timbangan atau rumus. Biasanya dirumuskan dengan huruf apa saja? Huruf fa'ala, fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Intinya wazan itu dirumuskan dengan 3 huruf, yaitu fa, ain, dan lam. Kemudian ada mauzun ya. Mauzun ini adalah yang disandingkan dengan timbangan atau rumus. Semisal kita mempunyai contoh kataba. Kataba ini wazannya apa? Fa'ala. Kataba wazannya fa'ala. Nah, itu tentang wazan dan mauzun yang sudah kita pelajari. Kemudian ada juga tasriful usul. Tasriful usul. Nah, ini rumus yang pertama kali kita kenal ya, tasrif usul. Sudah dibahas bahwasannya tasrif usul ini dimulai dari fa'ala ya, yang menjadi kata dasarnya, diubah menjadi yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, 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 fu'ila, yuf'alun. Bapak Ibu sekalian, tasrif usul itu perubahannya itu adalah horizontal ya. Perubahannya horizontal. Jadi menyamping. Jadi dari mulai fa'ala diubah menjadi yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, sampai akhir itu perubahannya horizontal ya. Nah, jadi menyamping. Nah, adapun bentuk masing-masing kata sudah disampaikan. Seperti fa'ala itu kan kata dasarnya. Nah, itu namanya adalah apa? Bentuk katanya fi'il madi ma'lum ya, fi'il madi ma'lum. Setelahnya ada yaf'ulu, itu namanya fi'il mudhari ma'lum. Fa'lan masdar ya. Masdar ini ya dikatakan abstrak ya. Abstrak dia mudahnya adalah kata kerja yang dibendakan. Kemudian fa'ilun, ini isim fa'il. Maf'ulun, isim maf'ul ya. Ini adalah objek ya, maf'ulun. Uf'ul, nah ini fi'il amr, perintah. La taf'ul, fi'il nahi. Ini larangan ya, kata kerja larangan. Maf'alun, ini adalah isim zaman dan isim makan. Mif'alun, isim alat. Fu'ila, ini fi'il madi majhul. Ini fi'il madi majhul.
Yaitu sudah disampaikan ya, kalau maklum itu bentuknya aktif ya. Adapun majhul ini bentuknya pasif. Yuf'alu ini fi'il mudhari majhul ya. Sama ini adalah pasif juga ya. Bentuk kata apa? Pasif. Nah, sekarang kita akan coba praktek ya. Praktekkan tugas dari mulai rumus pertama. Rumus pertama apa? Bapak-bapak? Fa'ala ya. Nah, asalnya kita coba bersama ya. Nanti Ena ingin dengar satu-satu atau mungkin perwakilan beberapa orang dari ikhwan untuk menyampaikan tugas yang sudah diberikan. Nah, rumus pertama diperhatikan di halaman 91. Ini kan tabelnya ada di halaman 91. Nah, rumus pertama kita baca dulu sama-sama ya. Halaman 91 ya, rumus yang pertama. Nah, kita baca fa'ala yaf'ilu fa'lan, silakan. Fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun if'alun fu'ila yuf'alu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita baca fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun if'alun fu'ila yuf'alu. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini perubahannya horizontal ya, Bapak-bapak. Jadi menyamping dari kanan ke kiri. Nah, kita coba masukkan contohnya ya. Kita masukkan contohnya. Kita ambil contoh misalkan di kamus kasaro boleh misalnya kasaro memecahkan kasron ya, itu mas darahnya. Anda akan contohkan satu ya. Bapak ikuti nanti masing-masing dibaca tugasnya. Yang pertama kita baca kasaro yaksiru kasron, silahkan. Kasirun maksurun iksir la taksir maksirun maksirun iksarun kusiro yuksaru. Nah, kasaro artinya telah memecahkan, yaksiru sedang memecahkan, kasron pecah, kasirun yang memecahkan, maksurun yang dipecahkan, iksir pecahkanlah, la taksir jangan kau pecahkan, maksirun waktu dan tempat memecahkan, miksarun alat memecahkan, kusiro telah dipecahkan, yuksaru sedang dipecahkan. Apa bedanya Pak? Yang tadi ada al-ma'lum, ada al-majhul, bedanya apa? Nah, bedanya aktif dan pasif. Jadi kalau kasaro yaksiru telah dan sedang memecahkan. Adapun kusiro yuksaru telah dipecahkan dan sedang dipecahkan. Boleh. Sedang atau akan dipecahkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang silakan ikhwan. Mungkin nanti bergantian berapa orang rumus 1, berapa orang rumus 2. Mungkin Ibu nanti boleh mencoba juga. Silakan. Mungkin ada mikrofon. Ya. Oh, maka Bapak.
Boleh, boleh Pak. Ya, nah kalau ya, jadi eh, kalau misalkan fi'il madi maklum, ini yang namanya maklum itu kata kerja aktif, Pak. Aktif. Nah, seperti tadi kan, fa'ala itu artinya telah berbuat. Jadi kalau itu nanti disebutnya maklum. Gitu. Adapun fi'il madi majhul, contohnya adalah fu'ila. Fu'ila itu artinya kata kerja pasif. Jadi artinya telah dibuat. Adapun nanti kalau Bapak memasukkan contoh kepada rumusnya, contoh kasaro. Kasaro itu artinya telah memecahkan. Adapun kusiro itu telah dipecahkan. Jadi yang satu telah yang satu telah begitu. Nah, ya. Begitu barangkali ya. Apa penjelasan apa bedanya maklum dan majhul. Ya. Bapak yang di belakang boleh. Oh mau baca mangga. Ada mikrofon. Mungkin Ikhwan bisa bantu carikan mikrofon. Oh sudah. Jadi sekarang bisa langsung praktek ya. Kalau tidak bisa mungkin di sini di apa? Apa Pak? Ya, dari Bapak sebutkan namanya Pak ya. Biar Anda sambil berkenalan kembali. Ya, yang pola 1 Ya, boleh. gosala. Gosala. Ya, Ikhwan simak ya, Ibu ya. Gosala. Ya. Gosala. Gosala yaksulu. Yaksilu. Gosala yaksilu goslan. Gosilun. Maksulun. Ya. Iksilla taksil. Maksilun. Miksalun. Ya. Gusila Gusila yuksalun. Yuksalu. Diulang sekali lagi Pak. Gosala yaksilu goslan gosilun maksulun iksila taksil maksilun miksolun gusila yuksalun. Masya Allah. Ya. Di sini Ikhwan perhatikan ada kesalahan cetak ya. Bukan yuf'alun tapi yuf'alu. Jadi tanpa Tanwin. ya. Ini kesalahan cetak ya. Afwan. Nah, barakallahu fikum. Diartikan Pak, gosala telah Telah mencuci, sedang mencuci. Goslat berarti cuci. Kemudian Gosilun mencuci. yang Mencuci. Maksul Tempat maksul yang dicuci. Iksil. Cucilah. Kemudian Jangan cuci. Betul. Tempat dan waktu. Ya. Kemudian mencuci. Miksalun. Alat mencuci. Gusila. Telah dicuci. Ya. Yuksalu. Sedang dicuci. Alhamdulillah. Yang lain Ikhwan silakan. Satu orang lagi aja ya. Biar kita mungkin nanti sisanya dikumpulkan tugasnya. Silahkan setelah Bapak. Siapa? Boleh Pak. Jangan ini Pak ya. Jangan takut salah. Nanti diperbaiki insya Allah. Ya, jika ada yang kurang pas. Pola Bismillahirrahmanirrahim. Pola 1 jalasa. Boleh. Jalasa. Jalasa yajlisu julusan. Jalisun majlusun ijlis la tajlis majlisun mijlasun julisa yujlasun. Diartikan Pak, jalasa artinya telah? Jalasa telah duduk. Yajlisu sedang duduk.
Julusan tempat duduk. Julus mah berarti duduk aja. Duduk. Oh, duduk. Oh, julusan duduk. Jalisun tempat duduk. Jalis orang yang Oh, duduk. Jadi Oh. kalau jalis fa'ilut jalisun itu orangnya yang duduk. Oh, yang Nah, seperti tadi gosilut orang yang mencuci. Nah, silakan. Jalisun berarti yang yang duduk. Majlus berarti Majlusun apa? yang duduk. yang diduduki. Yang diduduki. Nanti terjemahnya bisa cek ke rumus tasrif usul ya, terjemahnya nanti disesuaikan. Kemudian ijlis, Ijlis duduklah. La tajlis jangan duduk. Majlisun waktu duduk. Majlisun tempat duduk. ya, Mijlasun alat alat duduk. Julisa telah diduduki, telah duduk ya. telah diduduki. Oh, telah diduduki. Ya jelasu ya jelasun. Yujelasu Yujelasu akan diduduki. sedang diduduki. Sedang diduduki. Ya mungkin kita matangkan sedikit ya, ada yang kurang seperti ini. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, barakallahu fiik. Syukran. Ya, silahkan Ihsan, siapa yang mau coba? Nanti biar ini ya, biar terlihat sudah benar tugasnya, apa masih perlu dikoreksi. Silahkan Pak Yudi. Nah, silahkan Pak. Kata dasarnya apa? Halaka. Boleh halaka. Hanya H besar ya? Halaka. Halaka. Nah. Halaka ya? Nah, silahkan Pak. Dimulai. Halakaya liku. Halaka Ya. halikun makhlukun. Ihlik. Lata hrib. Makhlukun. Makhlukun. Muhlita. Mihlakun. Mihlakun. Ya. Hulita. Ya. Yuhlaku. Masya Allah. Kita terjemahkan sama-sama Bapak Ibu. Halaka adalah binasa. Yahliku sedang binasa. Halakan binasa atau kebinasaan. Halikun yang binasa. Mahlukun makhluk yang dibinasakan. Ihlik binasa. La tahlik jangan binasa. Mahlikun tempat waktu binasa. Mihlakun alat kebinasaan. Kalau nggak ada lewat ya. Hulika telah dibinasakan. Telah harusnya dibinasai karena polanya halaknya. Ya, dibinasai. Telah dibinasai, sedang dibinasai. Ustaz, kalau dibinasakan apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya nanti ahlaka. Ya, ahlaka. Ini nanti polanya. Ahlaka. 4 huruf. Ya. Maka artinya, kalau halaka bukan membinasakan, tapi binasa. Begitu Bapak Ibu ya. Ini rumus pertama. Nanti kita salah coba kejar rumus ketiga. Ibu silahkan. Mungkin Ibu 2 orang, Bapak 1 lagi ya. Telepon dulu. Kita cari kata dasar yang lain di rumus yang kedua. Karena ganti ininya ya. Jadi yang kedua mah fa'ala yaf'ulu ya. Fa'ala yaf'ulu. Kalau di tabel yang ada di halaman 91. Fa'ala kita baca dulu Pak. Fa'ala yaf'ulu fa'ala silakan. Fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ini tetapnya fu'ila yuf'al. Artinya tetap sama. Fa'ala telah berbuat, yaf'ulu sedang berbuat. Jadi meskipun harokatnya diganti, asalnya kan fa'ala yaf'ilu. Jadi fa'ala yaf'ulu artinya sama.
Karena Bapak Ibu patokannya jika menemukan fa ain lam artinya telah berbuat. Meskipun harokatnya diganti tadi fa'ala yafilu, sekarang fa'ala ya ulu. Jadi yang namanya rumus artinya telah berbuat sama ya, meskipun diganti harokatnya. Nah, Ibu silakan mau coba contohnya apa yang disandingkan dengan rumus? Nasoro bisa Ustaz. Kasaro, Nasoro. Ya. Oh iya, boleh. Nanti ya kalau ada yang mau nanya setelah ini ya. Nasoro, silakan Ibu, enggak? Nasoro yansuru. Nasron. Nasirun mansurun. Unsur latansur. Mansorun. Minsorun. Nusiron. Yunsor. Masya Allah. Ibu artikan nasoro artinya telah menolong. Yang suruh, Bapak perhatikan. Yang suruh apa? Sedang menolong. Nasron, Pertolongan. nasirun, Orang yang menolong. ya, mansur, Yang ditolong. ya, unsur, Tolonglah. latansur, Jangan ditolong. mansurun, Tempat menolong. ya, Waktu menolong. minsorun, Alat menolong. nusiro, Telah ditolong. yunsoru. Yang sedang ditolong. Insya Allah. Alhamdulillah. Ibu yang lain satu lagi, apa ya? Nanti yang lain sama kita cari waktu ya. Satu lagi Ibu yang siap. Nanti tugasnya dikumpulkan Ibu ya melalui KM. Nah, contoh kedua apa? KM. Ada ini ya Pak, ketua majelis ya. Ibu silakan. Satu lagi Bu. Kataba. Nah, insyaallah. Bapak perhatikan kata Mbak. Silakan Ibu dimulai 1 2 3. Kataba. Ya tubuh. Betul. Katban. Nah, masdarnya kitaban. Oh, kitaban. Dicek di kamus Ibu ya. Nah, kitaban kemudian Katibun. Kemudian Maktubun. ya, Uktubu. ya. Lataktub. Maktabun. Miktabu. Ya. Miktabu. Kutiba. Satu lagi. Yuktabu. Masya Allah. Bapak artikan Pak, kataba telah menulis. Yang tubuh sedang menulis. Kitaban tulisan. Kan buku kitabin isinya tulisan. Katibun yang menulis ya, penulis. Maktubun ya, uktub. La taktub. Maktabun ya, waktu tempat menulis. Miktabun alat menulis. Kutiba telah ditulis. Yuktabu sedang ditulis. Kutiba alaikumus siyamu. Nah, ini kan kutiba artinya bisa telah ditulis atau telah diwajib menyesuaikan. Oke, apa satu lagi Pak? Pola kedua, nanti kita lanjut ke pola ketiga ya. Setelah ini insyaallah. Satu lagi Pak, enggak? Nanti kita kejar 3 ya, pola ketiga. Insyaallah. Silahkan. Kataba sudah, nasara sudah. Ya. Satu lagi Pak. Jalasa nggak masuk ke sini. Nah ini mah afad pola kedua. Fa'ala yaf'ulu. Jadi pola kedua. Ya, pola kedua yang ada di halaman 91 ya. Kita acuannya ke ini aja 91 ya. Contohnya jalasa Pak. Jalasa. Ya. Kalau jalasa ya jelisu lulusan. Ya kan jadi tidak masuk ke sini. Beda harokat. Oh iya. Jadi pola kedua. Fathah. Nah boleh. Fathah juga nggak bisa. Fathah. Oh ya. Masya Allah. Apa itu Pak? Apa? Kolaba ya kolibu.
kolaban, Jadinya apa? kolaba, kolaba, Kolaba. Kolaba yaklubu ada? Insya Allah. kolaba yaklibu, Nggak bisa kolban. berarti Pak. Masih nggak bisa. Bisa. Jadi carinya ya contoh tadi nasoro yang suruh, kataba yang suruh. Jadi fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Apa ya? Silakan. Razako aja ya. Ayo Razako Bapak Ibu ya. Razako. Biasa dari mah awal-awal mah dari memang begini. Jadi kadang-kadang kita teh harus tahu perubahan dari rozako teh apa. Rozako yarziku, yarzuku, yarzaku itu harus diketahui dari kamus ya. Silahkan Pak, rozako, Rozako yarzuku, rozakon, rizkon, rizkon, ya, terus rozikun, Ya. rozikun, yarzukun, marzukun, marzukun, ur, urzuk, Ya. la tarzuk, ya, marzakun, marzakun, mir, mirzakun, ruzikun, roziko, ruziko, Yur. yurziko, yurzaku. Bareng-bareng, Ibu, Bapak, rozako yarzuku rizkon, coba. rozako yarzuku rizkon, Rozikun, marzukun, rozikun, marzukun, urzuk, urzuk, la tarzuk, la tarzuk, marzakun, mirzakun, marzakun, mirzakun, ruziko yurzaku. yurziko, murzakun, Rozako telah memberi rezeki. Yarzuku rizkon, rezeki. Rozikun yang memberi rezeki. Marzukun yang diberi rezeki. Urzuk, berilah aku rezeki. La tarzuk, jangan kau beri rezeki. Marzakun. Ya, mirzakun alat pemberi rezeki. Nggak ada ya. Ruziko telah diberi rezeki. Yurzaku sedang diberi rezeki. Nah, sekarang Anda ngasih soal ya, Bapak Ibu. Anda ambil satu contoh. Kafaro misalnya. Kafaro ya. Kita ubah bersama-sama. Kafaro. Apa kafaro teh? Telah kafir atau telah tidak beriman. Ya, telah kafir lah ya. Nah, kita coba satu-satu. Kafaro yakfuru kufran. Coba. Kafirun makfurun. Ukfur. La takfur. Makfarun, mikfarun. Kufiro yukfaru. Sekali lagi biar lancar. Kafaro udah ya. Darosa berarti. Darosa telah belajar. Kita nanti artinya menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Darosa. 1, 2, 3. Darosaya darusu. Durusan. Atau dirosatan. Darisun maderusun. Udrus. Latadrus. Maderosun, miderosun. Durisa, yudorosu. Darosa telah belajar. Ya durusu. Dirosa. Pembelajaran. Darisun. Orang yang belajar. Madrusun. Yang dipelajari. Udrus. Belajarlah. Latadrus.
Madrasun, madrasun. Makanya ada istilah apa Bapak? Madrasah. Midrasun, alat belajar. Durisa, telah dipelajari. Yudrosu. Sekali lagi, masih ada yang kecil-kecil ya. Darosa. Oh ya, satu lagi ya. Kita coba ke pola ke contoh lain ya. Satu lagi Pak. Nih yang gampang Pak, sajadah. Ya. Kita suka ulang-ulang gitu, sajadah ya. Sajadah. Nanti terakhir mungkin kita bahas satu rumus lagi ya, pola ketiga ya. 1, 2, 3 Pak. Sajadah yasjudu sujudan sajidun masjudun usjud la tasjud masjadun masjadun misjadun sujida yusjadu. Sajadah telah sujud. Yasjudu sedang sujud. Sujudan sujud. Sajidun orang yang sujud. Masjudun yang disujudi. Usjud sujudlah. La tasjud jangan sujud. Masjadun masjadun. Nah orang Arab mah bilangnya bukan masjid tapi masjid. Itu mah sudah kembali kepada bahasa mereka. Misjadun alat sujud, tapi nggak ada ya. Sujida telah disujud, di yusjadu sedang disujudi. Nah ini pola kedua. Mungkin terakhir masuk ke pola ketiga ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini, Bapak, Ibu, silakan. Ini berarti ya. Ya ini teh namanya nahi, Pak ya. Ya, jadi setelah la biasanya ada ka. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu. Nanti ada apa? Ke bawah vertikal ya. Nah, begitu. Satu pola lagi ya. Sekarang kita membahas sedikit pola ketiga. Setelah fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, sekarang kita akan belajar fa'ala yaf'alu. Nah, kita ganti ya. Fa'ala yaf'alu. Masih di halaman 91. Fa'ala yaf'alu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'al. Nah, if'al. Kita ganti Bapak Ibu ya. If'al la taf'al. Nah, ini beda nih di sininya. La taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Silakan. Fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun if'alun fu'ila yuf'alu. Ya, karena kasih contoh satu, fathah. Fathah, ya. Apa kalau di sini? Ya. Maf'alun. Oh ya. Maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Nah. Contohnya, fathah. Kita tasrifkan, Bapak Ibu. Fathah yaftahu fathan, silakan. Ya, nah tulis ya. Fathah yaftahu fathan. Fatihun maftuhun. Iftah la taftah. Maftahun maftahun miftahun. Futiha yuftahu. Fataha telah membuka. Yaftahu sedang membuka. Fathan pembukaan. Fatihun yang membuka. Maftuh yang dibuka. Jadi ada objek, kalau dibuka namanya maftuhun. Iftah
bukalah. La taftah, iya, jangan buka ya, jangan membuka. Maftahun, maftahun, tempat waktu membuka. Miftahun, kunci. Futiha, telah dibuka. Yuftahu, sedang dibuka. Ini rumus ketiga. Kita cari contoh lain. Memang harus perbanyak contoh ya, untuk membiasakan perubahannya gitu ya. Kita ganti ya. Fathah sudah. Apalagi Bapak misalkan fathah. Koto'a. Oh, memotong ya. Koto'a. Ini aja deh Pak. Koro'a. Koro'a ya. Koro'a itu apa? Membaca. Asal dari sini nih. Kita ganti ya. Gimana Pak? Sami'a nggak bisa. Nanti masuknya teh ke pola fa'ila yaf'alu. Sami'a yasma'u. Kalau sami'a mah ke nanti rumus ke berapa ya? 4 gitu ya. Kalau tidak salah. 4 ya. Nah, kita coba koro'a. Koro'a ya. Koro'a apa artinya? Telah membaca ya. Koro'a kemudian apa? Ya yaqra'u. Masdarnya apa di situ Pak? Quran. Jadi Quran itu dari sini asalnya Pak. Dari Qura'a. Kan Quran itu bacaan artinya ya. Quran. Yang membaca makanya ada istilah qori kan? Qori'un ya. Kemudian yang membaca, yang dibaca apa? Makru'un. Terus kalau yang disuruh baca, iya, Masya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Ya, misalkan siapa ya? Ya Muhammad, Iqra. Wahai Muhammad, Iqra. Jangan baca la takru. Tempat waktu membaca makro ya, makroun. Sama ini ya. Sama ya. Makroun. Alat baca nggak ada, tapi ya kalau nggak ada mah ibu bapak nggak usah dipakai di keseharian ya. Kenapa Ustaz nggak boleh dipakai? Karena kata Al Ustaz rahimahullah yang menulis buku, untuk contoh ini sampai sini dan contoh ini berarti berapa? 1, 3 ya kepanjangan ini sampai sini nih. Nah ini mulai dari sini kan ini 1, 2, 3 ada 4. Ini kata penulis harus simai. Apa simai maksudnya Bapak Ibu? Harus berdasarkan apa yang kita dengar dari orang Arab. Ustadz, dari Arab mah nggak ada makroun. Berarti ya udah nggak usah dipakai. Di keseharian nggak usah dipakai karena tidak ada. Kemudian apa? Kuri'a. Apa kuri'a? Telah dibaca. Yukra'u. Sedang dibaca. Nah, kita baca sekali lagi Bapak Ibu. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Silahkan. Qari'un makru'un. Iqra' la taqra'. Makra'un makra'un mikra'un. Quri'a yukra'u. Qara'a telah membaca. Yaqra'u sedang membaca. Qur'an bacaan. Qari'un yang membaca. Kan di nikahan suka ada qori. Nah, qori itu dari qara'a kata dasarnya. Makru'un yang dibaca. Iqra bacalah. La taqra jangan baca. Makra'un tempat waktu membaca. Mikra'un alat membaca. Quri'a telah dibaca. Yukra'u sedang dibaca. Gitu aja Bapak Ibu, tinggal ganti contohnya, dilatih di rumah.
Gitu. Yang penting Bapak Ibu harus teliti ketika merubah dari kata dasar ke kata jadian. Ustaz, qoro'a mah yaqro'u. Ya, nggak bisa qoro'a yaqru'u. Qoro'a yaqri'u, nggak bisa. Tapi qoro'a yaqro'u. Ini kenapa? Karena sudah sesuai rumus. Jadi nggak bisa di luar rumus kita buat-buat sendiri itu nggak bisa. Ya, perlu perubahan di sini itu berdasarkan rumus. Kenapa sih Ustadz harus belajar ini? Karena Anda sudah sampaikan. Di dalam Tasrif Al-Izzi dikatakan, lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Jadi, kalau kita ingin menggunakan kalimat ya di dalam keseharian kita, pakai kata yang mana yang cocok, nah bisa dipilih di sini. Jadi sesuai. Kalau kita ingin mengatakan, dia telah membaca, oh qoro'a. Kita ingin mengatakan jangan membaca, la taqra. Kita ingin mengatakan bacalah, iqra. Jadi akan tertukar Bapak Ibu, ya. Ini yang dimaksud dengan tujuan dari ilmu tasrif, ya, agar apa yang kita pakai di dalam kalimat itu cocok, maka tercapailah apa yang kita akan sampaikan sesuai dengan maknanya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ya. Masdar. Ya, betul. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk masdar, Bapak Ibu sekalian, masdar itu selalu ada di kamus. Contoh nih misalkan, antum cari qoro'a, muncul ya ro'u. Biasanya ada masdarnya nanti. Misalkan di kata keberapa ada masdarnya Pak, qira'atan, Qur'anan, atau mungkin terpisah di barisan yang lain. Tapi biasanya kalau dicari ada, pasti ada begitu. Apalagi kalau kita melihat kepada kamus Al-Munawwir itu yang biru, yang mungkin sempat rekomendasikan, itu biasanya masdar sudah tertulis di dalamnya. Gitu. Jadi Bapak tinggal cari apa? Kata Al-Ustadz rahimahullah, tinggal cari kata dasar. Nanti muncul masdar, kemudian muncul juga perubahannya. Ini perubahannya ikut ke rumus berapa? Di kamus pasti ada. Di kamus pasti ada. Gitu. Ya. Nah, satu lagi barangkali ya. Qoro'a dari Bapak silakan. Atau dari Ibu mau coba apa? Contohnya, tadi kita qoro'a sudah pilih. Ibu mau coba yang mana? Ada zahaba, Bu ya. Ada sa'ala, banyak. Khotama, nah, ada juga khotama ini. Menutup. Ini lebih banyak ini ya, yang dipakai di keseharian kita untuk pola ketiga. Ya. Ibu mau coba contoh yang mana? Dahaba ya. Masya Allah, boleh deh. Bapak kita coba dahaba ya. Kata dasarnya dahaba. Kurang lebih sama, perubahannya. Tuh, kita coba Ibu bareng-bareng. Dahaba yadhabu. Dahaba yadhabu. Kemudian Dahaban. Ya. Dahibun. Nah, zahibun. Terus Madhubun. Masya Allah. Madhubun. Idhab. La tadhhab. Kemudian Madhabun. Ya. Duhiba yudhabun. Masya Allah. Bapak-bapak kita coba. Zahaba yazhabu zahaban. Silakan. Zahibun madhubun. Izhab la tazhab. Mazhabun mizhabun. Zuhiba yuzhabu. Zahaba telah
pergi. Yadhabu, sedang pergi. Zahaban, pergi. Zahibun, yang pergi. Ana zahibun, saya orang yang pergi. Mazhub, yang dipergikan. Tapi nggak ada, kan harus simaiyah. Kalau nggak ada, berarti nggak bisa dipakai. Izhab, pergilah. La tadhab. Di Al-Quran gimana? Izhab ila fir'auna tagha. Pergilah kepada Fir'aun. Ya. Allah memerintahkan pada Nabi Musa. La tadhab, jangan pergi. Mazhabun, madhabun, tempat dan waktu pergi. Contoh ada madhab itu kan asal dari zahaba. Ya. Artinya bukan tempat waktu pergi, tapi ada istilah yang lain. Midhabun, alat pergi ada, nggak ada. Adanya sayyarah, mobil ya, bukan midhab. Zuhiba, telah dipergikan. Yudhabu, sedang dipergikan. Begitu ya. Mungkin satu lagi ya, kita coba roka'at. Roka'at itu apa? Ruku. Ada di kamus belakang ya. Bapak Ibu bisa nyari nanti roka'at. Oke, kita baca sama-sama. Roka'a yarka'u ruku'an. Silahkan. Roki'un marku'un irka' la tarka' marka'un marka'un mirka'un ruki'a yurka'u. Roka'a telah ruku. Yarka'u sedang ruku. Ruku'an ruku. Roki'un orang yang ruku. Kalau tidak salah apa bunyi ayatnya? Irka'u ma'ar roki'in. Irka'u itu asal dari ini. Irka' nanti ada irka'u perintah untuk banyak. Irka'u ma'ar roki'in. La tarka' jangan ruku. Marka'un tempat waktu ruku. Mirka'un alat ruku. Ada nggak ada? Ruki'a telah dirukui, nggak ada. Yurka'u sedang dirukui juga nggak ada ya. Nah, jadi ruku itu asalnya dari kata dasar roka'at ya. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu, ini kan namanya tasrif istilahi atau usul. Perubahannya dari kanan ke kiri. Adapun setelah selesai 6 rumus ini, kita akan mempelajari perubahan secara vertikal ke bawah. Ada lagi. Itu untuk apa Ustaz perubahan vertikal? Untuk diketahui pelakunya. Contoh, roka'a itu nanti untuk dia. Kalau kita mengatakan roka'na, kami telah ruku. Roka'a itu aku telah ruku. Begitu. Kayak gitu kurang lebih. Ya. Roki'un, satu orang yang ruku. Roki'una, roki'ina. Kan ketahui apa tadi? Irka'u ma'ar roki'in. Roki'in itu bentuk jamak dari roki'un. Makanya jangan mengucapkan salim, jangan dilupakan, Pak. Itu nanti akan ketemu lagi di sini. Di perubahan vertikal. Begitu. Gitu ya. Insyaallah disiapkan. Ibu kerja kelompok juga ya. Seperti bapak-bapak ya. Jadi anak harapkan ini nanti ketika sudah masuk ke perubahan vertikal, itu harapannya sudah terbiasa dulu ya. Usul sebelum yang ke vertikal ke bawah. Itu namanya tasrif furu'. Kalau yang kanan ke kiri, usul atau istilahi namanya. Kalau yang ke bawah yang vertikal namanya tasrif furu' atau far'i. Gitu ya. Gimana Ibu? Lugawi bisa. Jadi karena istilah-istilah bahasa tuh beda-beda tapi intinya sama gitu ya. Jadi Ibu kalau nanti dengar lugawi boleh far'i sama gitu ya. Nah, itu mah biasa. Jadi kadang-kadang di bahasa Arab teh istilahnya itu juga, tapi kadang disebutnya beda-beda gitu. Intinya sama, ya. Nggak jadi masalah. Itu perbedaan kan istilah khusus. Nah, berarti tugas Bapak Ibu di pekan depan adalah pola ketiga. Pola ketiga, ya. Kalau bisa, di printnya mungkin bisa dipisah-pisah ya, atau digunting aja, nggak apa-apa. Kan disatukan ya sama Pak Faisal, mungkin bisa digunting aja dibagi dua. Nanti kumpulkan pola ketiga, 4, 5,
dan ma gitu ya. Nah, itu saja barangkali yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sudah jam 6:30. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat ya. Insyaallah kita bertemu kembali pekan depan. Jangan lupa tugasnya Bapak Ibu ya dikerjakan, karena mengerjakan tugas itu menjadi wasilah agar kita terbiasa. Ya, jangan lupa dikasih nama supaya nanti tahu namanya siapa saja yang mengumpulkan. Ya, itu saja. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alfa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, puasa libur nggak Ustaz? Puasa lanjut sama. Namun jam 6 pagi sama setelah kultum. Mudah-mudahan bisa lebih awal. Gitu, iya. Kalaupun ibu nanti tetap ada yang bekerja, paling Ada tadarusan Ustaz di sini. gimana? Di sini. Ada tadarusan. Mulai gitu. jam 6 ya. Oh, jam. Ya mungkin nanti bisa didiskusikan lagi ya, insyaallah taala. Bapak Ibu kalau weekend padat hari Sabtu gitu, Sabtu pagi atau Minggu pagi mau Ustaz ada acara tapi kan puasa. Nanti coba dikoordinasikan dengan BKM ya. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون